Halo semuanya, kembali lagi di Bilingual Bila. Hari ini kita akan melanjutkan bedah kisi-kisi UTBK dan juga SNBT, yaitu terkait apa? Terkait dengan determining the purpose, teman-teman. Apa sih artinya determining the purpose? Intinya adalah kita itu menentukan apa sih tujuan penulis itu menulis teks tersebut gitu kan. Nah, perlu diingat teman-teman, biasanya soalnya nggak melulu tentang gini, nggak melulu bilangnya what is the purpose of the text? Itu kan terlalu mudah ya. Nah, kalian bisa juga temukan biasanya ada objective, intention, atau aim, atau mungkin reason, teman-teman. Nah, itu kata kuncinya. Jadi misalkan gini, what is the intention of the author write the text? Misalnya kayak gitu ya. Nah, terus langsung aja kita ke opsi jawabannya di sini, teman-teman. Di opsi jawaban itu ada to analyze. Untuk apa sih? Untuk menganalisa. Kemudian to explain untuk menjelaskan, to identify itu untuk mengidentifikasi, to inform untuk menginformasikan, to persuade ini untuk membujuk, kemudian to prove itu adalah untuk membuktikan, to deny untuk menyangkal, to discuss itu untuk mendiskusikan, kemudian to support itu adalah untuk mendukung. Jadi biasanya pilihan kata-katanya atau pilihan kata kerjanya itu adalah itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke tips dan triknya cara mengerjakan untuk menentukan purpose. Jadi yang pertama teman-teman, yang pertama dan utama, aku selalu menekankan bahwa teman-teman jangan lupa main idea. Main idea dalam teks itu sangat penting sekali dan sangat berguna terutama untuk mengerjakan purpose atau tujuannya. Nah, kalau teman-teman udah mendapatkan main idea dari teksnya, baru teman-teman bisa tahu, oh tujuannya tuh untuk ini loh. Jadi tujuan penulis itu menulis teks tersebut untuk apa? Nah, untuk apanya ya ada di opsi jawaban tadi, teman-teman. Nah, baru pilihlah opsi jawaban yang sesuai. Oke teman-teman, kita sekarang lanjut ke contoh soal. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kalau mau ngerjain, kita baca soalnya dulu. Nah, soalnya bilang, the main reason for the writer to write the passage is, nah, di sini kata kuncinya adalah reason, alasan penulis menulis teks tersebut itu apa? Nah, kalau kalian temukan kata passage ini artinya sama kayak teks ya. Oke, berarti apa sih tujuan penulis menulis teks tersebut? Nah, langsung seperti biasa kita cari seri. Langsung saja kita cari main idea-nya teman-teman. Main idea-nya apa? Nah, cara cepat untuk mencari main idea, teman-teman masih ingat nggak? Kalau teman-teman lupa atau belum paham, kalian bisa nonton di video sebelumnya. Tapi pada intinya seperti ini, main idea itu adalah tentukan subjek bahasannya dulu. Tentukan subjek bahasan atau apa sih yang diomongin itu gitu. Jadi subjek dari bacaan tersebut itu apa gitu. Oke, langsung aja kita ke paragraf pertama. Earth crust is split into a number of tectonic plates that float on the hot magma liquid. Intinya adalah crust Earth atau crustnya bumi ini split terbelah menjadi beberapa tectonic plates yang mengapung pada hot magma liquid, pada cairan magma yang panas. The plate keeps moving, berarti sejauh ini subjeknya adalah plates keep moving. This is called tectonic plate and the triggered for earthquakes. Oke, kemudian kita baca ke paragraf 2-nya. Strong earthquakes occur when two tectonic plates collide with each other. Oh, ternyata gempa bumi itu terjadi ketika dua tectonic plates collided with each other. Kemudian di paragraf 3-nya, there are also two plates that collide and squeeze each other in the coastal area of Japan. Tadi kan sudah dibilang juga ya, two plates yang collide. Nah, itu sebenarnya sudah ada di paragraf kedua. Nah, contohnya itu di Jepang. Ini hanya contoh. Berarti kalimat ini memberi contoh fenomena yang terjadi itu di Jepang. Kemudian kita ke paragraf selanjutnya. The earthquake has also threatened the west coast of the United States. Oh, ternyata ada juga di United States. Kemudian di paragraf terakhir, tectonic plates on the surface of the earth always move dynamically so that earthquake often occur at the edge of each plate. Oke, sekarang kita cari tahu dulu deh apa sih yang menjadi subjek bacaannya atau ini tuh ngomongin apa sebenarnya gitu. Nah, kita cari teman-teman ingat cara cepatnya adalah kita mencari kata yang sering dibahas, yang menjadi objek bahasan. Oke, di sini tadi kita menemukan kata tectonic plates.
Kemudian dijelaskan lagi di kalimat kedua paragraf pertama juga plates lagi. Nah, disebut tectonic plates. Kemudian di paragraf 2, ketika tectonic plates collide, kemudian contohnya yang di Jepang itu juga plates, kemudian the earthquake also happen gitu ya. Sebenarnya teman-teman bisa mendapatkan subjek bacaannya itu ya apa sih yang sering disebut gitu sebagai subjek bahasanya itu apa gitu. Nah, kita sudah menemukan tectonic plates ternyata yang dibahas. Tektoniknya apa? Tektoniknya dari gempa bumi ya. Nah, coba kita langsung ke opsi jawaban. Lack of information about area prone to earthquake. Kita belum menemukan kata tektonik di sini. Kemudian yang B, confusing information on the concept of tectonic earthquake. Oke, ada kata tektonik, kita save dulu. Kemudian yang C, weak theories about the difference in earthquake magnitude scale. Teori yang berbeda tentang, oh ini malah ngomongin magnitude scale. Dari tadi bukan itu yang jadi pokok bahasanya. Karena yang jadi pokok bahasanya lagi-lagi adalah plates. Kemudian people's low awareness on the importance of natural disaster mitigation. Bukan ya teman-teman. Kemudian negligence of effect of natural disaster like earthquakes on people's life. Dia cuma ngomongin earthquakes, kehidupan orang saat earthquake aja ya. Berarti kira-kira jawaban yang tepat apa teman-teman? Yap, betul sekali jawabannya yang B teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, coba komen di bawah, nanti aku bantu jelasin. Insya Allah aku akan terus membahas dan membedah kisi-kisinya sampai tuntas. Insya Allah ya teman-teman. See you the next video and goodbye.